Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Pada suatu hari di antara tahun 1673 sampai dengan 1675, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada seorang suster di Prancis. Saat itu Suster Margareta Maria Alacoque sedang berlutut dan berdoa di dekat altar Tuhan. Saat itu terlihat olehnya Tuhan Yesus tampak di hadapannya dengan pakaian yang bercahaya, dengan dadanya yang terbuka. Hatinya terlihat terang dan jelas sekali. Di atas hati suci itu ada api yang menyala-nyala, dan di tengah-tengahnya terlihat sebuah salib indah. Di sekeliling hati ilahi terbentuklah mahkota duri yang panjang-panjang dan tajam. Hati Yesus yang maha suci tertembus, lukanya lebar dan dalam. Darah menetes keluar dan jatuh ke atas tepi lengan bajunya yang bercahaya, seakan-akan bertata permata yang mulia dan sangat mahal. Dengan tangan kanannya ia menunjukkan hatinya yang ajaib, sementara tangan kirinya memberkati Suster Margareta Maria Alacoque. Dalam salah satu penampakan itu, Tuhan Yesus menganjurkan sebuah kebaktian khusus kepada hati kudusnya di setiap Jumat pertama. Di penampakan lainnya, Tuhan Yesus juga menunjukkan dua jenis kehidupan kepada Suster Margareta. Yang pertama yaitu kehidupan yang penuh kenikmatan, kebesaran, dan kehormatan. Lalu jenis kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang penuh sengsara, kesedihan, dan kesusahan. Lalu Tuhan Yesus minta Suster Margareta untuk memilih salah satu jenis kehidupan itu. Suster Margareta menjawab, "Tidak akan kupilih yang manapun, kehendakmu sajalah yang akan kuturuti." Dengan wajah berseri Tuhan Yesus berkata, "Jika demikian, terimalah tanda kasih-Ku yang maha besar." Kemudian diberikannya kepada Suster Margareta jenis kehidupan yang kedua, yakni kesengsaraan, kesedihan, dan kesusahan. Sejak saat itu Suster Margareta sangat banyak memikul penderitaan sampai ia mencapai kesucian hidupnya. Inilah 12 janji hati kudus Yesus sebagai tanda kasih-Nya. Aku akan menganugerahkan karunia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan mendadak. Yang kedua, aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. Ketiga, aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. 4. Aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. 5. Aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. 6. Para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera beras kasihan yang tak terbatas. 7. Orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat, kerajinan untuk berbuat baik. 8. Orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. 9. Para imam akan memperoleh karunia-karunia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. 10.
Aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. 11. Nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis di dalam hatiku dan tak akan pernah terhapus. 12. Aku tak akan membatalkan sedikit pun karunia-karunia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Melalui Margareta, Yesus juga menyampaikan sebuah janji agung. Aku menjanjikan bahwa cintaku yang maha kuasa akan mengaruniakan anugerah kepada setiap orang yang menyambut komuni suci pada 9 hari Jumat pertama berturut-turut. Mereka akan meninggal dengan selamat. Itulah janji Yesus yang harus disebarluaskan. Sahabat Ruang PC, Bunda Teresa dari Kalkuta katakan, kalau engkau mencintai, cintailah sampai engkau terluka. Hati Yesus adalah contoh karena cinta. Yesus bersedia mati di kayu salib. Kehidupan terkadang membawa kita kepada kehidupan yang penuh kenikmatan, kebesaran, dan kehormatan. Atau kadang juga kehidupan yang penuh sengsara, kesedihan, dan kesusahan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, ingat ini. Hati kudus Yesus akan selalu membakar hati kita. Hati kudus akan selalu memberi bantuan rohani kepada kita. Dan berkat rahmat hati kudus, kita akan diselamatkan. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.